Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator average true range. Indikator average true range ini disingkat sebagai indikator ATR ya. Indikator ini adalah termasuk indikator volatilitas yang menunjukkan seberapa banyak aset bergerak secara rata-rata selama jangka waktu tertentu. Indikator ini dapat membantu day trader ya, mengkonfirmasi kapan mereka mungkin ingin memulai perdagangan dan dapat digunakan juga untuk menentukan penempatan stop loss order seperti itu ya. Jadi karakteristik utamanya adalah tiga ini, yaitu volatilitas, day trading, dan stop loss. Intinya digunakan untuk tiga hal ini, yaitu sekali lagi mengukur volatilitas, digunakan untuk day trading, dan menentukan stop loss seperti itu. Dan bisa juga pengembangannya digunakan untuk menempatkan diri Anda pada posisi buy atau jual seperti itu. Nah, rekan-rekan harus mengerti ya, indikator ATR ini bergerak naik dan turun saat harga bergerak dalam suatu aset ya. Naik turun saat harga bergerak ya. Jadi ketika harga itu bergerak menjadi lebih besar atau lebih kecil, maka dia akan ikut-ikutan seperti itu. Perhatikan ini grafik sahamnya dan ini adalah indikator ATR. Indikator ATR itu ya cuma satu garis ini. Seperti itu. Nah, pembacaan ATR ini baru dihitung setiap periode waktu tertentu. Waktu tertentu ketika dia sudah berlalu seperti itu. Nah, pada grafik 1 menit ya, pembacaan ATR ini misalkan saja ya, pada grafik 1 menitan seperti itu, pembacaan ATR ini baru dihitung setiap menitan ya. Pada grafik harian ATR dihitung setiap hari seperti itu. Nah, semua bacaan ini kemudian diplot untuk membentuk garis kontinu ya, seperti garis yang ditunjukkan pada layar ini ya, yang bagian bawah ini ya, sehingga trader dapat melihat bagaimana volatilitas telah berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk menghitung ATR secara manual, Anda harus terlebih dahulu menghitung rangkaian true range-nya ya, atau TR ya. Untuk periode perdagangan tertentu ya, ini dimulai dari beberapa poin ya. Yang ini. Perhatikan, ada beberapa poin ya. Jadi harus dicari dulu harga tertinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Harga terendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Harga tertinggi saat ini dikurangi harga terendah sebelumnya. Nah, apakah angkanya positif atau negatif dari pengurangan-pengurangan ini? Tidak masalah. Yang jelas nilai absolut tertinggi digunakan dalam perhitungan. Jadi nanti itulah yang jadi hasilnya. Ya, jadi misalkan ya, kita standarnya ATR ini angkanya 14 ya, indikatornya itu angkanya 14. Nilai-nilai tersebut dicatatkan untuk sebuah periode ya, kemudian diambil rata-rata. Nah, jumlah yang dipakai ini kan 14. Nah, maka rumusnya itu adalah ATR yang sekarang itu ATR sebelumnya dikali 13 ya, ditambah TR atau true range hari ini ya, dibagi 14 seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan gambar ini ya. Perhatikan, ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan karakteristik dari indikator ATR ya. Ini diaplikasikan pada saham Apple ya, saham Apple, dan ini adalah grafik harian ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jika rekan-rekan memperhatikan ya, indikator ATR ini ya, itu naik atau meningkat ketika harga itu melakukan lompatan atau turunan yang pesat ya. Misalkan pada titik ini, perhatikan garis ini ya. Ini ada lompatan tinggi, maka ATR juga tinggi. Di sini juga ada lompatan tinggi ya. Di sini ada lompatan tinggi, ATR juga naik tinggi. Dan ini juga harganya turun, tapi turunannya itu dalam sekali, maka
ATR ini juga tinggi. Jadi ATR ini tidak terpengaruh dengan arah dari pergerakan saham ya, atau pergerakan pasangan forex seperti itu. Tapi ATR ini berpengaruh dari volatilitas. Jadi true range pergerakan harganya. Jadi ketika ATR ini meningkat, berarti range pergerakannya meningkat ya. Berarti volatilitasnya meningkat seperti itu ya. Perhatikan itu. Itu harus menjadi sesuatu yang rekan-rekan harus pegang ya. Jadi jika selama ini ada trader yang menggunakan ATR ini mirip stokastik atau MACD, itu salah ya. ATR ini tidak ada hubungannya dengan MACD maupun stokastik, tapi ATR ini adalah pelengkap dari stokastik atau MACD jika rekan-rekan menggunakannya. Ini akan membantu rekan-rekan untuk mengkonfirmasi sinyal beli atau jual seperti itu. Nah, perhatikan ya, ada small price bar. Jadi ketika dagangnya ini ya, candlenya itu kecil, maka ATR-nya juga menurun ya. Pada candlenya kecil, maka ATR juga menurun seperti itu. Jadi ketika candlenya besar, ATR meningkat. Ya, simpelnya ATR itu seperti itu. Jadi untuk mengetahui range harganya saja seperti itu. Nah, bagaimana caranya ATR ini bisa membantu keputusan perdagangan ya? Nah, jadi begini ya, perdagangan one day trader itu bisa menggunakan informasi tentang seberapa besar sebuah aset itu biasanya bergerak dalam periode tertentu untuk merencanakan target keuntungan dan menentukan apakah akan mencoba masuk ke dalam perdagangan itu ya. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di layar ini adalah cara yang untuk melakukan day trader menggunakan ATR ya. Ini adalah dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan ya, dari pagi sampai sore ya. Jadi nilai ATR-nya itu perlu ditentukan ya. Daily average movement ini sekitar 2,4 sampai 3 pada saham ini. Ibaratnya seperti itu. Ini misalkan saja. Nah, ketika harga itu sudah mengcover atau melalui 3 dolar ya, maka jangan jual di sini. Tapi apa? Tapi perhatikan untuk kemudian ancang-ancang membeli pada sinyal buy berikutnya. Misalkan seperti itu. Ini kita saham ini dibuka pada angka 174 ya high-nya. Lalu ada nilai high di sini, lalu kemudian turun. Nah, kita tahu bahwa ATR-nya itu 3 dolar ya. Turun ya sampai 171. Artinya sudah 3. Nah, ini ketika dia terlihat candlestick mantul di sini ya, rekan-rekan bisa belajar candlestick di playlist yang lain, di video yang lain di channel ini. Ketika ini mendekati area 3 ya, di bawah ya. Kan dari nilai high 174 turun sampai 171, berarti kan sudah 3 dolar. Nah, 3 dolar lalu kemudian muncul ada sinyal buy dari candlestick yang di bawah ini ya. Perhatikan di sini ini. Di sini ada yang bagus ya di sini. Nah, ini rekan-rekan bisa membeli di sini. Justru membeli. Jadi lalu kemudian harga akan naik seperti itu ya. Jadi ATR ini juga bisa dibilang sebagai support dan resisten pergerakan saham secara harian seperti itu ya. Jadi konsepnya itu seperti itu ya. Jadi karena ini range harganya ini ATR-nya itu 3 dolar, maka ketika dia meraih high 174 lalu kemudian turun jadi 173 atau minus 3 dolar dari angka high, maka itu sebenarnya adalah peluang untuk membeli seperti itu. Nah, paham ya? Bisa dipahami. Nah,
Kemudian ini adalah sebuah karakter dari ATR yang lain. Di pagi hari ya, di pagi hari biasanya ATR itu meninggi ya, meninggi. Kenapa? Karena belum stabil, perdagangan hari itu belum stabil. Jadi ATR langsung memuncak. Ini adalah menitan pada harian ya. Menitan dalam satu hari maksudnya. Nah, ini pada menit-menit awal ini dia tinggi sekali, naik terus ya, seperti itu. Lalu kemudian berangsur-angsur turun seperti itu. Ya, walaupun tidak selamanya seperti ini, tapi biasanya ATR pada pagi hari itu meningkat sangat kencang ya. Ini adalah karakter berikutnya dari ATR. Nah, kita coba melihat indikator ATR ini pada perusahaan gas negara atau pegas ya, saham pegas ini seperti itu. Nah, ini kita coba tadi kan kita sudah belajar volatilitas, lalu kita aplikasikan dalam day trading bagaimana. Nah, ini adalah sebuah contoh untuk kita menggunakan ATR ini sebagai stop loss ya, sebagai apa? Stop loss. Nah, trailing stop loss ini adalah cara untuk keluar dari perdagangan jika harga aset bergerak berlawanan dengan Anda ya. Tetapi juga memungkinkan Anda untuk memindahkan titik keluar jika harga itu bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Jadi maksudnya adalah ketika harga nanti setelah Anda beli di suatu titik lalu kemudian harga turun tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka dia akan close otomatis ya, akan memutuskan kerugian Anda. Tapi ketika Anda beli di satu titik lalu kemudian naik, maka stop loss ini akan naik. Nah, ini kita sebut dengan trailing stop loss. Tidak semua software bisa, tapi ini adalah tool yang bagus seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa melihat ini ya, cara ATR digunakan sebagai stop loss adalah menentukannya gampang sekali, yaitu tinggal mengalihkan dua saja. Jadi di sini kan ada angka ATR ya, ada di sini ada kadang-kadang di 40, kadang-kadang di 50, kadang di 70 seperti itu. Nah, kita ambil untuk menentukan stop loss ketika misalkan beli saham pegas ini di angka 1000 katakanlah seperti itu, dan waktu harganya 1000 itu ibaratnya ATR-nya itu adalah di angka Rp40 seperti itu. Nah, Anda akan menempatkan stop loss ini pada harga 920 ya, rupiah ya. Ketika Anda beli di Rp1000 dan ATR menunjukkan Rp40, maka stop loss-nya akan menjadi 920. Kenapa 920? Yaitu 1000 dikurangi 40 dikali 2, yaitu 1000 dikurangi 80, berarti 920. Nah, Anda tetapkan stop loss-nya itu ketika harga di 1000, berarti stop loss di 920. Nah, ketika harganya naik menjadi 1020 misalnya, dan ATR tetap di 40, maka trailing stop loss akan bergerak di 940 misalnya, nah, semacam itu. Nah, ketika harga bergerak naik ke 1100, stop loss maka naiknya akan ke 1020. Nah, ini setidaknya mengunci Rp20 keuntungan dalam perdagangan. Nah, seperti inilah cara kerja ATR sebagai stop loss ya, untuk menentukan stop loss. Jadi, jika rekan-rekan agak bingung dengan penjelasan saya, rekan-rekan bisa mengulanginya pada menit-menit atau titik-titik penjelasan yang menurut rekan-rekan kuncinya seperti itu. Jadi, silahkan simak baik-baik, lalu kemudian pada kesimpulan-kesimpulan tertentu rekan-rekan bisa mengulanginya supaya memahaminya ya, karena memang ATR ini cukup rumit, tapi sebenarnya sangat simple ya. Kalau kita mau menyimpulkan, kesimpulannya seperti ini. Jadi yang pertama, karakteristik yang pertama adalah saham ATR ini ketika volatilitas tinggi, maka ATR-nya akan naik. Perhatikan gambar ini. Ketika volatilitas rendah, yang artinya
candlestick itu kecil range harganya, maka ATR akan turun. Ya, perhatikan. Pada titik ini, ya, ini kan volatilitas tinggi, ya, harganya naik ke atas, tinggi sekali. Nah, ini ATR juga tinggi, perhatikan scroll. Nah, setelah itu barnya itu bergeraknya tipis-tipis nih. Nah, maka akhirnya ATR-nya turun. Nah, seperti itu. Ini adalah karakter yang pertama. Nah, karakter yang kedua, ATR bisa digunakan untuk support dan resisten. Ya, resisten itu ketika kita tahu ATR-nya 3 dolar, maka range harga dalam suatu hari itu kemungkinan besar akan di 3 dolar. Seperti itu. Maka ketika harga high hari itu 174, lalu kemudian turun 3%, atau 3 dolar, maaf, 3 dolar, sampai ke 171, maka kemungkinan besar angka 171 ini akan menjadi support, lalu kemudian ada kemungkinan untuk naik ke atas lagi. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membeli saat hari itu. Nah, seperti itu. Nah, karakteristik yang ketiga, ya, pada pagi hari, ATR kemungkinan besar akan bergerak tinggi sekali karena ketidakstabilan harga pada pagi hari. Bisa naik tinggi, bisa turun tinggi kan? Nah, itu otomatis ATR-nya akan naik tinggi, seperti itu. Nah, stop loss, nah, karakter yang keempat, ATR ini menentukan stop loss dengan cara yang sangat simpel, yaitu dengan tinggal mengalihkan 2 dari angka ATR-nya itu. Kalau ATR-nya itu 40, berarti stop loss 40 dikali 2, yaitu 80, dikurangkan ke harga saat ini. Jika ATR-nya itu 50, ya 2 kali 50 berarti 100, dikurangkan harga pada saat ini, seperti itu, dan seterusnya. Saya rasa cukup sekian ya, tentang average true range ini ya. Semoga berguna, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.